balik nanti Sabrina WhatsApp dia ke yang lama. Enggak verifikasi kode. Bu. Enggak, tapi nggak bisa. Tidak bisa. Anda tidak dalam garis itu. Tapi baru malam. Kalau begitu matanya bohong. Bosku nggak pandai pulang. Misalnya anak dulu, tapi kalau besok nggak bisa lagi kayak mana dulu? Langsung aktif. Langsung aktif. Tidur aja pun tadi. Tidur aja, Bu. Iya, aku datang. Kakak, nggak pakai kelambu. Kami boleh perberas dua datang aja. Kita tunggu ya sayang ya. Kelas 11A. Coba dibuka kameranya semua nak. Dibuka kameranya semua sambil menunggu seperti biasa 75% baru kita mulai. Resikonya berkurang ini kita, waktu kita ya itulah makanya kita saling nasihat menasehati sayang bahwa harus tetaplah nak semangat ya di dalam pembelajaran kita ya. Ayo diingatkan lagi kawan-kawannya nak, diingatkan. Baru 16 orang, harus 25 orang minimal, 26, 27. Ayo nak, sudah 5 menit berlalu. Diingatkan sayang, diingatkan kawannya. Dibuka kameranya semua nak, semuanya dibuka kameranya. Ya, Nur Hidayah, Kesuma, Salwa, Nur Hidayah, Nur Misbah, Rantia, Uya, Sofi, Aprita. Mana Aprita? Buka kameranya Aprita. Aprita ya, oke. Atta, mana Atta? Nur Misbah, Sofi, Hafizah, Hania. Mana Hania? Ayo nak, 7. Iya sebentar. Ya, 7 orang lagi sayang, 7 orang lagi baru kita mulai. Itu udah istilahnya komitmen kita di awal kan. Kalau tidak 75% ke atas kita tidak mulai. Makanya Ustazah Nina ulangi sekali lagi nak, saling menasehati di dalam kebaikan dalam hal ini, saling mengingatkan sesama teman untuk mengikuti pembelajaran semaksimal mungkin, ikuti Zoom. Kan ada rekamannya Ustazah ya, tapi yang nomor 1 ikuti dulu Zoomnya nak. Atau ada yang izin sama Antuna? Ada nak? Ada sayang? Ada yang izin? Teman kita yang yang kemarin siapa? Caca? Masih izin? Siapa ketua kelas siapa nak? Ketua kelas siapa ketua kelas? Haniza. Hani. Oh, Hanifah Nadia. Oh, Hanifah. Maaf ya. Ayo, ketua kelas gimana? Ada Caca izin? Ustazah Nina belum nanya sama wali kelas, nggak ada kata wali kelas. Belum ya. Setahu Antuna belum ini ya, nak? Belum ikut Zoom. Masih izin? Dia nggak pernah ikut Zoom biasanya. Ya, jadi ikut rekaman aja gitu. Alasannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Siapa kawan akrabnya siapa nak? Hanifah. Mana Hanifah?
Mana Hanifah ini? Hanifah pun gak hadir juga. Masih 22. Ustaz, nggak apa-apa, habis waktu kita nunggui kawan ini apa boleh buat lah sayang. Mana Hanifah? Hanifah mana Hanifah? Mana Hanifah? Nanti tiba-tiba di checklist, padahal nggak ikut. Mana Hanifah ini? Hanifah? Mana Hanifah? Ada yang tahu? Ada tahu kabar Hanifah nak? Gak ada paket dia Ustazah. Nggak ada paket? Kan udah ada paket dari pemerintah, belum masuk lagi? Masuk Ustazah paket pemerintah. Udah masuknya sayang. Jadi gimana? Nggak bisa lah, harus inilah, nggak bisa, jangan main-main lah sayang. Ya udah, oke. Ya, dengan tidak mengurangi hak antuna yang sudah berhadir, ya kita mulai dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap nak, kita bersyukur, itu yang paling utama, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang sudah kita nikmati di sini. Tetap selain kita bersyukur, tetap mohon pertolongan Allah nak. Salah satunya dijaga semangat kita untuk tetap mengikuti pembelajaran. Ini salah satu wujud dari kita ikhlas menerima kondisi daring-daring ini ya. Dan kemudian kita juga mohon pertolongan Allah untuk selalu semangat ya, bukan antuna saja tapi ustazah juga tetap semangat di dalam hal menikmati kondisi yang sedemikian rupa. Nah, kemudian juga selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat, keluarga beliau dan yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai di hari akhir nanti. Nah, anak-anak sekalian, mohon maaf ustazah ambil mungkin 2-3 menit. Ada yang ingin ustazah gugah hati kita semua. Kenapa semua ustazah? Sebenarnya di sini tidak ada kekhususan si A, si B, si C, tapi kita semua termasuk keluarga kita dan tentunya termasuk mohon maaf lingkungan kita kalau bisa, tapi minimal diri kita sendiri. Di sini ustazah kembali mengingatkan nak, aturan yang ada diterapkan di Ulun Nuha itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Jadi dimanapun antuna berada, selagi antuna masih beragama Islam itu berlaku. Kenapa ustazah? Karena ustazah Nina masih banyak melihat nak, antuna masih mengerjakan hal-hal yang menurut syariat itu tidak dibenarkan. Apa itu? Musik-musik, upload foto ya nak ya. Nah, kemudian yang tidak sesuai dengan syariat lah. Jadi berusahalah sayang. Itu nak, kita ini manusia yang paling kita ini makhluk Allah yang paling lemah. Makanya kita selalu jangan lupa nak, terus berdoa kehadiran Allah supaya kita ditolong Allah. Untuk apa? Untuk istiqomah di dalam syariat Islam. Ya, jadi doa terus sayang, doa terus. Nah, jadi insya Allah kita dimudahkan Allah ya dalam segala hal. Nah, kemudian ustazah mengingatkan kembali hasil tugas antuna. Memang ustazah sangat ini sekali lah ya, sangat apresiatif kali lah dengan kelas 11A ini ya. Ada yang bertanya, antuna jangan ragu sayang, kalau antuna mengerjakan soal tidak ada option yang kebetulan ada ABCD-nya, tidak ada jawaban di situ. Selagi antuna merasa yakin itu sudah mengikuti jalan yang benar, masya Allah jalan yang benar, sudah itu udah benar ya sayang ya. Nah, malah antuna cocok-cocokkan jawabannya supaya ada, malah salah, iya kan? Nah, di situ kan cuman ustazah ulangi lagi, hanya kali bagi tambah kurang sajanya. Nah, paling-paling di situ antuna ketemu dengan 10 pangkat positif, 10 pangkat negatif, itu saja. Yang lain kan sederhana kali ya kan? Kurang
kali. Dah ya, it's okay. Jadi berapa jawaban yang sebenarnya? Memang tidak ada di option. Berapa jawaban sebenarnya Yasmina? Berapa jawaban sebenarnya tugas kita yang pertama itu sayang? Sehat Yasmina? Sehat nak? Berapa jawabannya yang? 60.000 ya? Itulah, itu berarti nanti mencocok-cocokkan dengan ini. Oke, bantu Mutia Alfani, Boru Regar, Mutia. Ya, Za. Berapa jawabannya sayang? 60 joule, Za. Iya, ya Yasmina. 60 joule kan nak? Ya, Sophie sempat ragu dia. Agina juga ragu. Iya kan? Jangan ragu sayang ya. Oke, it's okay. Alhamdulillah, barakallahu fiik dengan jawaban-jawaban antuna sekalian. Jadi hari ini Ustazah akan sedikit mengulangi istilahnya apa yang kemarin sudah kita kita pahamkan ya, artinya sudah Ustazah sampaikan. Kenapa Ustazah? Ini ada nanti nak kemungkinan, mana tahu, kita siap-siap saja soal-soal kita untuk ujian akhir atau ujian nasional di zaman dahulu ya. Itu sering keluar. Nah, yang paling penting sebenarnya di dalam kita memahami gelombang, atau boleh Ustazah ini kan kembali ya, Ustazah munculkan, tapi enggak usah ya, waktu kita sudah terbatas. Ustazah ini kan sekali lagi bahwa di dalam mempelajari gelombang itu, kalau yang lain itu sama yang dengan antuna terima di SMP, tapi yang di SMA nanti kelebihannya adalah antuna akan mengenal yang namanya gelombang berjalan, dan ada yang nanti gelombang stasioner. Apa bedanya Ustazah? Antuna nanti akan ketemu nak dengan persamaan seperti ini. Ustazah tunjukkan dulu ya, sebagai ini saja. Nextnya ke seperti inilah yang akan kita pelajari ya. Ya, sengaja kuipernya tidak Ustazah tutup ya. Jadi kita tetap menghargai dari mana sumber belajar kita. Mana dia ini? Ya. Nanti, jadi di sini, atau buka buku antuna sekalian, buka buku fisikanya sayang. Coba buka buku fisikanya. Halaman 194. Udah dibuka semua? Udah nak? Udah, Za. Sudah ya. Nampak di situ sayang, apa katanya? Gelombang berjalan. Nah, di sini gelombang berjalan nanti kita akan mengenal dengan yang namanya gelombang sinusoidal. Apa itu sinusoidal? Kita ketemu persamaannya. Coba antuna lihat halaman 195. Nampak? Apalagi itu matematikanya. Ya, waduh, tidak nak, tidak payah. Ini tidak sulit, mudah sekali saya. Karena kebetulan antuna di matematika belum ketemu yang namanya fungsi sinus, kosinus. Belum ada di matematika. Udah, Za. Udah? Masya Allah, sudahnya. Kelas berapa sayang? Kelas 10, Za, waktu kelas 10. Oh, kelas 10. Wah, lebih bagus lagi lah sayang. Jadi udah nggak asing lagi dengan fungsi sinus kan. Nah, itulah dia yang Ustazah katakan tadi. Next akan kita bahas, itu yang lebih nomor satu penting. Dan soal-soalnya pun nanti Ustazah lebih tekankan di gelombang berjalan ini. Ya, nanti insya Allah minggu depan. Nah, sekarang kita masuki lagi, kita masuk dulu lagi Ustazah di sini ada penekanan dari apa yang Ustazah sampaikan di minggu lalu, sudah disampaikan. Ini materinya sudah Ustazah share, Mutia. Udah ada belum ini Ustazah share ke antuna? Belum, Za. Belum ya? Oke, kalau belum nanti insya Allah, karena ini ringkasan dari apa yang ada. Kalau di buku antuna itu kan rame ya, jadi nanti ini ringkasannya, nanti insya Allah akan hari ini atau besok akan Ustazah ini kan share. Nah, di sini yang perlu antuna pahami seperti yang Ustazah dijanji minggu lalu, itu adalah ini sayang. Coba apa ini yang namanya pembiasan atau refraksi. Di sini akan kita lihat. Coba gambar garis yang merah nampak semua sayang, nampak semua nak? 11A.
Nampak, Nak? Nampak, Za. Alhamdulillah. Jadi garis merah ini ternyata sinar datang, ya sinar datang itu setelah dia melewati bidang batas dua medium, apa yang terjadi? Dia akan direfraksi atau dibiaskan. Nah, dia akan berubah apanya saja, berubah sudutnya. Nah, kalau yang waktu datang, sinar datang tadi sudutnya I, maka kalau ini sudut biasnya adalah R. Ini kenapa ini kira-kira? Ada apa ini Ustazah? Kenapa kok seperti ini ya? Ini nanti akan bisa menjelaskan selama ini mungkin waktu di SMP Antuna dicoba memasukkan penggaris atau apa ke dalam air. Ada itu ingat? Waktu SMP masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Seolah-olah penggaris tadi kelihatan atau nampak bagaimana, Nak? Sofi? Warna patah, Ustazah. Iya, seperti patah. Padahal kalau kita tarik kembali si penggaris tadi tidak ada masalah, tidak ada kerusakan di situ. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu, sayang? Karena ada Pembiasan. iya, ada pembiasan atau refraksi. Nah, kenapa? Inilah di SMA, Antuna harus pahami dan jelaskan secara fisika. Ada apa di sini? Nah, waktu Antuna memasukkan penggaris ke air, itu artinya ada dua medium di situ, dalam hal ini medium udara dan medium apa satu lagi? Naziha. Air. Iya, Naziha. Mana Naziha? Naziha? Ya, Za. Iya, sayang. Apa, Nak, mediumnya satu apa, Nak? Naziha? Satu? Medium air, Za. Satu yang nomor satu, nomor pertama kali. Udah, udara, ya kan. Penggaris itu kan sebagian di udara, sebagian dalam air, gitu kan. Nah, yang satunya lagi adalah air. Nah, kenapa kok bisa terjadi kelihatan penggaris tadi seperti patah? Atau kita lihat gambar ini, kenapa ya Ustazah kok bisa terjadi pembiasan di sini? Ini sangat mudah kita pahami dengan memahami waktu Antuna juga di SMP. Antuna sudah pahami bahwa susunan gas, zat cair dan zat padat apa berbeda di situ, Nak? Apanya yang berbeda antara gas, zat cair dan padat? Susunan apanya? Siapa yang bisa? Good, masya Allah, sohe, masya Allah sekali. Siapa itu yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Rame-rame kami saja, udah nggak apa-apa. Jadi apa, Nak? Partikelnya beda, ya kan? Kalau gas itu jarang, kemudian kalau zat cair lebih rapat, maka zat padat sangat rapat. Nah, itulah dia alasannya kenapa kondisinya seperti ini, ya. Jadi selanjutnya tadi bisa menerangkan terjadi pembiasan karena udara ini gas, partikelnya jarang. Maka jika ada sinar datang melewati di udara tadi, dia mempunyai sudut I. Ya, sudut I. Dengan dari mana kita ngitung sudut I-nya itu nanti saja garis normal. Garis normal itu apa, Nak? Garis yang tegak lurus bidang batas dua medium. Nah, kemudian yang berikutnya apa ini tadi? Yang kedua, Mutia. Medium yang kedua apa tadi, Nak? Mutia. Mutia Siregar. Mutia. Loh, mana Mutia ini? Kok tiba-tiba hilang gambarnya? Mana Mutia? Mutia. Kenapa? Jaringan ya, Nak ya? Oh, iya. Mohon maaf. Iya. Ada ini sedikit ya, sayang ya. Ada trouble sedikit. Ya. Ya. Mana Mutia tadi, Nak? Mutia Siregar. Kalau yang kedua tadi apa, Nak? Mediumnya apa? Pertama udara, yang kedua air. Iya, tadi kalau udara kan dia sudutnya I karena di sini partikelnya
tidak rapat ya. Nah kemudian atau jarang. Nah kemudian sementara air itu zat cair itu sudah lebih rapat daripada udara, makanya sudut sinar yang melewati si udara tadi makin mengecil atau yang kita kenal dengan sudut bias. Nah inilah tadi penekanan yang Ustazah sampaikan di minggu lalu, bahwa ini Antuna harus pahami. Jadi sekarang andainya nanti ada adik bertanya kenapa yang seperti ini, oh itu karena ada pembiasan. Itu waktu SMP Antuna cukup tahu seperti itu saja, tapi di SMA ini kembali diingatkan. Kenapa? Karena kita sudah paham atau sudah bisa menjelaskannya bahwa di sini antara udara dengan air akan ada perbedaan letak apanya sayang? Letak partikel. Jadi kalau secara matematikanya inilah dia. Bagaimana model soalnya? Nanti di sini ada Ustazah berikan contoh soalnya ya. Di buku Antuna juga banyak sekali itu Ustazah lihat. Nah, jadi dibaca juga buku fisikanya. Nah, yang berikutnya adalah difraksi atau pelenturan. Ini contoh sederhananya, misalnya Antuna ada di sekolah ini. Bayangkanlah Antuna ada di sekolah. Kadang-kadang walaupun kelas kita itu hampir ya, artinya agak kedap suara, apa yang terjadi? Antuna dengar nggak suara Ustazah di sebelah? Coba ingat-ingat waktu sekolah kemarin. Ada kedengaran? Dengar. Nah, kenapa dengar? Itu walaupun pintu kita tutup. Itu kenapa? Karena terjadi, saya ingat suara itu adalah gelombang ya. Ada yang namanya difraksi di situ, pelenturan. Kemudian atau misalnya Antuna matikan lampu kamar Antuna, kemudian sementara ruang lain di sebelah ruang Antuna, misalnya ruang tamu atau ruang keluarga, hidup lampunya. Apa yang terjadi? Kamar Antuna ada cahaya enggak? Ada Zah. Iya, nah dan sebagainya. Jadi itulah dia dan kemudian ini refleksi pemantulan ya, ini sangat mudah dipahami ya. Kenapa Antuna bisa melihat benda-benda di sekitar Antuna? Kalimatus Sadiyah atau Nur Hidayah. Pantulan cahaya. Iya, jadi sayang, ada cahaya yang jatuh ke benda yang kita lihat. Kemudian oleh benda, cahaya yang jatuh kepadanya itu dipantulkannya kemana? Kemana Nur Hidayah? Ditangkap oleh siapa Nur Hidayah? Oleh? Coba Nur Hidayah. Kan tadi kata Kalimatus Sadiyah ada cahaya yang jatuh kepada benda tadi. Kemudian oleh benda tadi dipantulkannya. Kemudian ditangkap oleh siapa sayang? Sehingga Antuna bisa, oh ini adalah pisang goreng misalnya. Oh ini adalah pizza misalnya. Oh ini adalah es campur misalnya. Masya Allah kok cerita makanan jadinya ya. Padahal ini puasa ya nak ya, hari Senin. Ya Nur Hidayah, siapa yang nangkap nak? Antuna melihat pakai apa nak? Pakai indera mana? Mata. Iya sayang. Jadi pantulan cahaya oleh mata kita tadi diterima oleh benda tadi, diterima mata kita. Maka Antuna bisa mengidentifikasi benda apa yang ada. Makanya kalau di dalam gelap, ada nggak kesulitan Antuna melihat itu benda apa, Aprita? Ada nggak kesulitan nak? Kesulitan kan nak? Kalaupun mau kepingin juga dipaksakan nengok, apa yang Antuna lakukan? Matanya apa yang Aprita? Apa yang Antuna lakukan nak, Aprita? Ini kebetulan mati lampu, masih gelap sekali. Antuna berusaha sekali untuk melihat. Misalnya Antuna di kamar ini, mana ya senter Antuna, mana senter Ana? Apa yang Antuna lakukan dengan mata Antuna? Di ruangan gelap, tapi Antuna berusaha untuk mau melihat. Lebih bahasa sederhananya apa yang Antuna lakukan dengan mata? Menyipir atau melotot? Ngeraba-raba lah, nggak tahu. Iya, tapi maksudnya kan kita paksakan mata kita supaya bisa melihat, iya kan, di ruangan yang nggak ada cahaya tadi kan, di situ mata, iya melotot, iya kan, bahasa sederhananya. Iya Prita, pernah nggak gitu nak?
Pernah ya? Ya, pernah. Pernah ya. Oke, itu masalah pemantulan. Kemudian kalau dispersi, ini dispersi Antuna pahami bahwa cahaya yang dihasilkan oleh matahari itu adalah cahaya putih, tapi dia sifatnya polikromatik. Apa artinya polikromatik? Bisa diuraikan lagi. Pernah lihat pelangi? Amelia? Amelia pernah lihat pelangi, nak? Amelia? Berbeda. Pernah. Itu apa yang terjadi dengan pelangi tadi? Cahaya matahari didispersi oleh partikel air yang ada di udara. Itu kan biasanya kita apa yang terjadi, nak? Biasanya baru hujan terus terik matahari kadang timbul pelangi, gitu kan? Nah, di situ Antuna lihat ya waktu Antuna walaupun nggak boleh lagi nyanyi-nyanyi ya. Waktu di SD Antuna atau TK mungkin ada pelangi, apa warnanya? Merah, kuning, hijau di langit yang biru katanya kan? Iya. Nah, artinya kenapa di situ ada terjadi dispersi, yaitu cahaya putih oleh matahari ternyata dia polikromatik. Apa itu polikromatik? Bisa diuraikan lagi, nak, menjadi ini dia yang kita kenal dengan warna pelangi dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini bagaimana sinar merah, sinar ungu dan seterusnya. Seterusnya akan Antuna pahami bahwa kekuatan cahaya itu antara sinar merah dengan sinar ungu berbeda. Apa penyebabnya itu nanti kalau Antuna lebih jauh belajar fisika ya. Nah, itulah dia dispersi tadi. Nah, kemudian yang berikutnya interferensi. Interferensi ini adalah ada yang dua istilahnya, ada destruktif saling melemahkan, yang kemudian konstruktif saling menguatkan. Ini kemana aplikasinya? Ini Antuna mungkin pernah melihat atau malah menggunakan loudspeaker ya. Artinya apa yang terjadi dengan loudspeaker? Suara Antuna makin kuat atau makin pelan atau makin lemah? Makin kuat Zah. Makin kuat. Amelia ngantuk, nah baru jam pertama, nanti cuci muka dulu saya. Ya Amel, cuci mukanya enak ya, nggak apa-apa nak, ngantuk biasa, itu manusiawi. Iya, perbarui wuduknya nanti anak ya. Siap fisika ini Antuna perbarui wuduknya sayang. Oke, Amel. Iya nak, iya, masya Allah. Nah, berikutnya efek Doppler. Nah, efek Doppler ini mudah sekali kita pahami. Artinya kalau kita berada di dekat dengan sumber bunyi akan lebih jelas daripada kita jauh daripada sumber bunyi. Ini juga Antuna sudah pahami di SMP. Jadi istilahnya bukan hal baru lagi. Nah, di sini nanti insya Allah ini Ustazah akan share. Inilah dia contoh-contoh soalnya. Jadi it's okay, tidak ada masalah di sini. Artinya tak perlu Ustazah membuka kamera ya untuk karakteristik si gelombang ini. Jadi insya Allah minggu depan Antuna bolehlah nak baca-baca itu gelombang berjalan. Antuna karena Ustazah di situ akan ada dua Ustazah jelaskan. Satu konsep, yang kedua penggunaan rumus. Yang tadi janji Ustazah insya Allah sangat mudah. Yang berhubungan dengan soal-soal gelombang berjalan ini sangat mudah. Istilahnya di situ kita pakai nalar logika gitu aja ya. Apalagi Antuna sudah paham dengan fungsi sinus dan seterusnya, nanti ada sedikit fungsi kosinus ya dan sebagainya. Ini dia juga ada contoh soal dan sebagainya ya. Ada pertanyaan nak? Belum ada tugas ya, nanti setelah gelombang berjalan baru ada tugas. Dan setelah itu nanti insya Allah kita rencanakan ujian harian. Ustazah beri satu soal, dikumpul selama daring ya 30 menit langsung kita kumpul. Jadi sebelum selesai pembelajaran langsung sudah kita kumpul. Makanya di sini diharapkan harus ini ya nak ya, harus aktif semuanya. Ada pertanyaan? Ada ya? Ada? Sampai sejauh ini apa yang Ustazah sampaikan tadi Antuna lebih paham dari apa yang Antuna terima di SMP? Ya Atira Salsabila,
Iya nak ya. Jadi kalau di SMP Antuna bisa menjelaskan, tapi di SMA bisa lebih jelas lagi Antuna menjelaskannya, ya dan sebagainya. Insya Allah dimudahkan Allah segala-galanya. Tetap kita mohon pertolongan Allah, dan apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi Allah dan Antuna pahami dan bermanfaat, ya, dan tentunya lebih menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama masing-masing kita kita baca doa penutup majelis. Silakan sayang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.